Perhatikan sini. Jadi salat yang ditunaikan setiap malam Ramadan itu disebut dengan apa? Qiyam. Nah, qiyam ini salat yang dilakukan pada waktu malam, ya, itu umumnya kalau di luar Ramadan bukan saat Ramadan, memiliki dua nama. Di qiyam itu salat yang ditunaikan di malam hari dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar, waktunya terbentang. Ya. Jadi salat yang ditunaikan dari mulai ba'da isya waktunya sampai menjelang fajar, panjang sekali, terbentang waktunya. Itu disebut dengan qiyam. Nah, kalau di luar Ramadan, qiyam itu punya dua sifat. Sifat pertama, langsung ditunaikan setelah isya tanpa diawali dengan tidur. Jadi kita tidak tidur dulu. Setelah isya, mau sholatnya jam 8, jam 9, jam 10, bahkan mungkin ada yang sedang perjalanan, tiba di rumah jam 2 malam, dia belum tidur, kemudian ingin sholat, maka ini sifat yang pertama disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan istilah qiyamul lail, itu artinya salat yang ditunaikan di malam hari ba'da isya, tapi tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Misal contohnya di Quran surah Al-Muzammil tadi dicatat, yang ayat ke-20 itu. Inna rabbaka wa ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa thulutsahu. Sungguh Muhammad, Tuhanmu itu Maha tahu. Walaupun kau nabi, rasul, sudah cukup dijamin masuk surga, enggak ibadah sunnah pun cukup bagi engkau menghadap Allah tanpa hijab Allah. Engkau masih mau bangun malam juga. Masih mau menunaikan ibadah sunnah juga. Kadang-kadang engkau bangun di bawah 2/3 malam, itu maksudnya ba'da isya. Ya. Kadang-kadang engkau bangun di pertengahan malam, kadang di ujung malam. Seorang nabi, rasul dijamin masuk surga bebas dari kesalahan, masih mau menunaikan ibadah sunnah kata Quran. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sifat salatnya nabi itu. Masih mau bangun. Kita bukan nabi, bukan rasul. Surga nggak ada jaminan, ya. Hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Masya Allah. Kadang-kadang jangankan yang sunnah, yang wajib saja sebelum Ramadan sering terlambat. Sering terlambat, makanya dilatih selama sebulan, jangan terlambat lagi. Walaupun cita-cita paling elit masuk surga dengan Nabi, tak tanggung tingkat tertinggi surga Firdaus. Antrinya di mana itu ya? Ya lihat. Jadi ini qiyamul lail. Yang kedua, kadang ada situasi kita datang ke rumah capek, luar biasa, sibuk dan sebagainya, perlu istirahat. Lalu malamnya kita bangun, ingin menunaikan sholat, kita bangun 1:30, kita bangun jam 3, kita bangun 3:30. Boleh nggak kalau mau sholat? Boleh. Maka sholat yang dilakukan setelah kita tidur sejenak itu disebut dengan tahajud. Tahajud. Ya. Dalilnya Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai dengan 80-nya itu. Kalau disempurnakan sambil baca Quran berarti sampai ayat 82. Wa minal laili, dan di antara sementara malam, silahkan bebas pilih. Min di sana litab'id, menunjuk pada sebagian untuk memilih, ya. Wa minal laili, dan di antara sementara malam, fatahajjad, silahkan tidur dulu, malamnya bangun. Alhamdulillah. Ya. Tidur dulu, malamnya bangun. Jadi silahkan atur. Kalimat Qur'annya menggunakan min, maksudnya dilihat, direncanakan apakah akan bangun sebagian malam mulai 2:30, apakah 2:30, 2:30, nanti diukur. Kalau mau bangun 2:30 tidurnya jam berapa? Kalau mau bangun 2:30 tidurnya jam berapa? Saya sudah pernah terangkan ini dalam batasan sifat tahajud Nabi SAW. Silakan dirujuk kembali rekamannya. Ya. Nah, poinnya, kalau Anda bangun kemudian menunaikan sholat, maka sholat disebut dengan apa? Tahajud. Fatahajjad bihi. Silahkan bangun, tunaikan tahajud. Jelas sampai sini? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat Ramadan, kedua nama ini itu dipersingkat oleh Nabi, dipersingkat dengan satu kata saja, satu istilah. Qiyam Ramadan. Jelas? Di sifat salat di luar Ramadan ini, mau sebelum tidur, langsung setelah isya, ataupun istirahat dulu, maka Rasulullah SAW memberikan satu nama yang sangat singkat. Qama Ramadana, Qiyam Ramadan. Perhatikan, kenapa Nabi tidak menyebutkan satu nama saja? Misalnya, man qama bil laili, siapa yang menunaikan qiyamul lail. Kalau Nabi menyebutkan qiyamul lail satu nama saja, itu berarti sholat malamnya harus dilakukan langsung ba'da isya tanpa diawali dengan tidur. Anda kalau sholat kemudian tidur dulu baru malamnya bangun, itu tidak termasuk ibadahnya.
Kalau Nabi menyebutkan man tahajjada fi lailati Ramadan, siapa yang tahajud di malam Ramadan, artinya salatnya harus ditunaikan setelah kita tidur dulu. Tapi Masya Allah, Rasulullah mengerti dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, diberikan tanabbu. Tanabbu itu gambaran berita yang akan datang. Ya. Nabi hadir 15 abad sebelum kita datang, peristiwa-peristiwa setelahnya digambarkan oleh Allah. Tanabbu, orangnya disebut dengan Nabi, berita besarnya disebut dengan Naba, peristiwanya disebut dengan tanabbu. Nah, Nabi itu mengerti. Zaman Rasulullah beda dengan zaman kita sekarang. Gak terlalu banyak pekerjaan pada masa Rasulullah. Tempatnya singkat. Masya Allah, aktivitasnya di sekitaran itu saja. Karena itu Nabi melihat, ada yang bisa bangun malamnya, silahkan malam lakukan. Malam lakukan. Setelah tidur dulu, malamnya bangun. Tapi ada satu kondisi barangkali, yang para ayah pulang dari kantor, terjebak macet, baru sampai rumah jam 10 malam. Masya Allah. Mau ke masjid, masjid sudah bubar dari jam 9. Masih ada kesempatan sholat? Masih, silahkan, fleksibilitasnya terbuka. Anda boleh istirahat dulu, tidur dulu, bangun tengah malam, tunaikan sholat pada saat itu. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah menggunakan satu kata yang singkat ini, ingin memberikan kemudahan kepada kita.